Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kita buka basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita bismillah ya, Allah berikan kesempatan siang bolong ya, ngaji ya. Mudah-mudahan tidak banyak tidur. Di antara Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah lihat di TikTok atau IG tentang cek khodam? Oke, yang lain ada? Oke, Bapak ada pernah? Belum? Yang enggak berarti agak kuper dikit ya. Nggak apa-apa, bagus ya kan, gaptek berarti ya. Sekarang di santero sosial media itu sedang dihebohkan. Saya ini lagi keliling, diundang ngisi tentang cek khodam ya. Podcastnya juga diminta nanti tanggal 25 ke Jakarta, ada yang undang podcast, itu juga cek khodam ya. Ibu-ibu mintanya cek khodam ya. Para jamaah sekalian, sepintas cek khodam ini adalah sebetulnya tema yang kocak dan lucu gitu ya. Karena nanti kalau kita lihat di TikTok itu seorang itu online ya, dia online dan dia nanti akan mengecek. Jadi yang dia iklankan seperti ini misalnya, Dewi, ada Dewi nggak sini? Ada Dewi kosong ya. Terus nanti Asep ada ya. Ini khodam dia, versi dia iklannya ya. Dewi kosong, Asep ada meong ya. Acep tutul, Acep ya, misalkan ya. Jenal apa? Tupai ya. Jadi dia di sini ya. Apa Rudi ya? Rudi tikus ya. Misalkan terus Ahmad apa namanya? Asep mau diisi nggak Asep? Nah, itu gitu ya. Jadi membuat orang-orang awam ya itu banyak yang merasa tertarik. Padahal para jemaah sekalian, kalau kita membahas lebih jauh sebetulnya pemahaman khodam ini sebetulnya kita bisa nanti terkena dalam surah Az-Zumar 65. Ya, apa itu? Ya, yaitu la in asyrakta la yahbatunna 'amaluk ya. Khawatir kita jatuh pada kesyirikan yang membuat amalan-amalan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Jadi cek khodam. Nah, kita bahas definisi dulu ya. Kalau kita bahas sesuatu, bahas termnya dulu ya, definisi ilmiahnya apa itu ya yang disebut dengan khodam. Dalam bahasa Arab, nanti jam ini digedein supaya kedengar kelihatan. Baca nggak? Khodama ya. Yakhdumu ya. Ya. Khodama yakhdumu. Ini artinya ya melayani, loyal, setia, membantu dan seterusnya lah pokoknya. Jadi melayani, mendampingi, apalagi ya, membantu, pengawal juga bisa ya. Nanti di sini ada namanya, muncul bahasa dari sini, asal kata ini itu ya khodimun ya, khodimun. Jamaknya bisa ya khuddamun ya, atau bisa juga khodamun. Nah, ini khodam. Muncullah nama istilah khodam, khodal mim, khodamun. Apa itu artinya? Pelayan. Sebetulnya kalau dari definisi ini tidak ada masalah ya. Khodam pelayan ya. Bapak Ibu punya khodimah di rumah? Khodimat. Khodimat tuh berarti apa? Pembantu ya. Kalau agak syariat dikit keren gitu ya, bahasa Arab ya. Jadi kalau dikira-kiranya padahal pembantu ya. Jadi khodam, ini khodam ya. Istilahnya ini. Jadi kalau ada istilah khodam apa sih asal katanya? Ini. Jadi melayani, setia, loyal, itu namanya khodamun. Dan cek khodam itu kalau di TikTok mereka jualannya dengan cara online ya.
Para jemaah sekalian, kenapa fenomena ini menarik? Karena kebanyakan manusia di antara sebagian kita itu pengen hidupnya pragmatis, instan. Betul? Pengen cepat naik pangkat. Ya kan? Kenapa ya? Sebagian orang tuh, kenapa sih saya nggak naik pangkat? Kenapa ya saya dilecehkan terus sama teman-teman? Kenapa ya saya tuh sama istri diledekin terus ya? Istri tuh nggak pernah nurut sama saya. Akhirnya pengen isi khodam. Padahal masalahnya bukan isi khodam, karena duitnya banyakkan istri ya. Jadi nggak nurut sama sama suaminya istri. Istri yang lain ya Bu, bukan di sini ya. Bu, bukan ya. Kalau sini mah nurut semua, amin. Ya. Di rumah sakit nurut, di kerjaan ya. Di luar nggak nurut. Mudah-mudahan solehah semua, amin. Baik para jemaah sekalian. Jadi orang banyak yang pengen hidupnya instan, ya. Sehingga muncullah ya namanya khodam. Dan khodam ini para jemaah sekalian ada dua kalau kita kaji lebih dalam, ya. Tapi ini ya, ini segi term bahasa. Tapi penggunaan yang sekarang dipakai di TikTok itu kepada hal mistis ya, magic, apalagi klinik, apalagi goib, apalagi supranatural. Nah, jadi ranahnya seperti itu. Dan itu bisa dicek sebetulnya dari ruqyah juga, orang yang ada khodam itu. Saya bawa plastik nih. Ya. Orang kalau ada khodamnya ketika ya mohon maaf ya kita bahas itu ya begini, itu pasti sensitif. Ya. Contoh saya akan ini juga video ini jamaah sekalian. Ini ada orang yang mohon maaf ya, ini ketemu saja. Bentar ya. Ini kedengeran gak ya? Contoh ya, ini video ini baru duduk dengan saya. Duduk, belum diruqyah, belum apa. Oh di sini sih. Sebentar. Ada kesalahan teknis nih. Sebentar ya. Oke. Nih. Ini langsung ngamuk loh. Jadi orang yang indikasi ada khodam ya itu cenderung mengamuk dan tidak nyaman pasti. Apalagi bahas-bahas seperti ini ya. Ini para jemaah. Jadi khodam ini muncul karena pengennya orang-orang di antara sebagian kita itu pragmatis, instan hidupnya. Jadi kalau ada suami misalnya mohon maaf suami sudah ditaklukkan terlalu keras kepala, pengennya istrinya akhirnya pelihara khodam supaya bisa naklukin suaminya instan. Padahal kalau suami mah gampang menaklukkan, dilayani aja tiap hari apa kebutuhannya, pasti tunduk, betul nggak? Oh, betul ya. Ini kayaknya kurang pelayanan ya. Dia iya kan itu. Kadang-kadang sebagian istri bukan di sini lagi-lagi ya, sebagian tempat sono jonggol sono ya, biar tonjong ya, daerah sana. Itu kadang-kadang hormat sama suami itu pas gajian doang. Ya. Pas pulang gajian, wah gimana sayang? Pas tengah bulan makan sorangan. Wow, nyendok sorangan aja, nyian sorangan ya, apa suruh ini ada sebagian begitu. Jawab sekalian, instan akhirnya mereka cari alternatif. Dan ternyata dalam penyesatan ya akidah kita, Al-A'raf ayat 16-17 ya. Ini mereka la'aqudanna lahum siratal mustaqim, berupaya menyesatkan manusia dari berbagai macam aspek, terutama aspek asasiah, fondasi yang paling krusial. Supaya apa? Sedekah kita nggak diterima oleh Allah. Bapak ibu berdoa nggak makbul. Kenapa? Terlibat dengan khodam. Khodamnya bukan secara bahasa ya, tapi khodam pengertian sudah ke ranah negatif, magic, mistis, ya khurafat. Ya, ini para jamaah sekalian. Dan khodam itu ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama, ini ada khodam satu titisan atau leluhur atau nasab. Yuk, pegang tangannya. Kalau orang ada khodam, ya, dia dibacakan ayat-ayat tertentu, pasti tidak akan nyaman. Kalau perempuan nggak mungkin ini ya ngeceknya ya. Beda. Kalau perempuan biasa dingin pakai sarung tangan, ada sarung tangan. Iya, saya udah siapin tadi. Ya.
Ya. Dia salaman, dibaca aja ayat, misalnya contoh hal kecil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala, pegang dong. Pegang, yang kita kuat dong, mana sih? Lemot belum gajian apa? Nah. Oh, ini isian dia mah. Ya ada. Ya itu hanya bentuk-bentuk ini. Yang benar memang di ruqyah ya. Ini jamaah sekalian. Titisan, leluhur atau nasab. Ini yang bisa muncul. Apa ciri-cirinya? Nih simak baik-baik ya, simak nih baik-baik cirinya nih. Ini sering di kita. Satu, sering sakit perut. Satu ya. Apa? Sakit perut. Kalau kita nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada di anak, hati-hati. Ya. Kami nangani beberapa kali kemarin yang seperti itu ya. Ini sering sakit perut. Yang kedua, mudian. Bukan budian ya. Mudi ya, emosional ya, mudah berubah-ubah ya, duit dibere, acis dibere, harta emas berlian dibere, ngamuk tanpa majikan pegawaian, tepuk lagu ngamuk, paham deh ya, ya kan ambil tepuk lagu namanya ya, jadi nggak ada juntrungannya tuh ngamuk, jadi emosional ya. Apa tadi? Perut sering sakit, emosional. Terus yang ketiga, orang-orang ada khodan itu cenderung intuisinya tajam, feelingnya kuat. Misalnya kita pelesiran jalan-jalan, atau maaf kita lewat kamar mayat. Ini jamaah ya, tidak ada kaitan kamar mayat dengan orang sudah mati. Mana penjaga kamar mayat? Ada itu penjaga Pak Acep yang baca juga. Orang meninggal, habis gitu muncul lagi. Ya Allah, air riwa di kamar mayat, air riwa, eta si kamari maut teh ya Allah, karunya nangis cerik manehna di situ. Itu nggak ada kaitannya, itu mas sebetulnya jin yang nakut-nakutin kita. Kalau jamaah berani, hajar aja di kamar mayat nih, baru meninggal, maaf ya ibu habis melahirkan, meninggal di situ. Anakku, jam 12 malam, anakku kayak gitu ya, itu ketakutan nih suaranya. Ini saya ilustrasikan udah takut ya. Kan ada dinas gitu ya, anakku. Itu kalau kita berani Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Paling bismillah ke kieu. Ya, jalan agak saya. Itu menunjukkan spiritual kita lemah. Ayo naon aja di sini aja, gitu. Kalau kita berani lihat aja. Mana yang nangis? Bismillah. Udah dulu ya. Gak ada pasti. Dan itu nggak ada kaitan orang meninggal. Beliau sedang dihisab di kuburnya mungkin kalau sedang dikubur. Ya nggak ada itu ya. Ini jamaah sekalian ya, harus hati-hati. Nah, jadi apa tadi? Sering sakit perut, intuisi atau feelingnya tajam, kemudian. Jadi kamar mayat yang atau misalkan di kamar kayak kemarin kita kan ngeruqyah ini dekat ruangan-ruangan manajemen ya, direktur segala macam ya. Pas dekat lewat direktur terus ada ini. Ada kan marbot tuh ya pada itu. Sieun aing kamar direktur lobaan. Nah itu yang begitu kemungkinan si bukan marbot apa namanya? Apa OB. Ya, OB-nya itu yang bermasalah. Ya makasih bilang kemarin Pak Direktur, Bu Direktur, Bu, kumpulin itu yang apa? OB-nya itu banyak bermasalah. Dia pengen teror kan. Bilang, Bu, kamari saya ngelihat. Bu, kamari saya ngelihat. Bu, ada 10 orang itu direktur takut Pak jadinya, ya. Padahal itu maaf ya, mungkin halusinasi dia. Ini jamaah sekalian. Jadi intuisi atau feeling. Yang berikutnya, jadi kalau feeling, intuisi itu hanya merasakan ya, tidak ngelihat. Atau yang keempat tadi apa? Indigo. Ini ciri-ciri leluhur. Ini ngeruqyahnya beda dari biasa jamaah. Beda ini, ya. Ini ciri-cirinya tuh ya. Apa tadi? Terakhir lupa tuh. Iya, kemudian udah, perut udah, indigo bisa ngeliat setan, jurik. Misalnya kita punya anak nih, bunda, aku tadi habis main, sama siapa? Main sama kakek. Di mana? Di belakang rumah. Itu ya. Jadi kayak sering gitu main sama kakek, anak itu cuy ya, anak kita. Itu kemungkinan dia ada khodamnya, leluhur, jin nasab. Ya. Apalagi ada seorang akhwat wanita.
dia cantik, tapi kadang-kadang kelihatan tua wajahnya, berubah-ubah. Kan cakep banget, cakep. Besok kok peot ya. Sehingga dia mau nikah itu, dia mau taruh sukses, pas mau nikah itu nggak jadi, kebatalin pasangannya karena kelihatan tua. Paham ya? Ini berubah-ubah wajah. Jadi ini ciri-ciri leluhur. Jadi berubah-ubah. Yang berikutnya, dampaknya bagi pernikahan apa? Tadi kecenderungan cerai, kecenderungan minta cerai, baik laki-laki ya atau perempuan yang akhwat atau ikhwan. Itu jamaah sekalian. Ini leluhur. Ini dia tidak minta, ini tidak minta, dia ada sendiri dan sering dimimpi. Tidur. Kayak banyak bebannya. Ya. Banyak khodam nih kayak. Ya. Maksudnya banyak amanah gitu ya. Anak daftar ulang gitu. Ya. Anak masuk pesantren ya. Oh, Ustaz tahu banget sih kan ya, sama punya anak juga soalnya. Lagi musim juga. Ini jamaah sekalian ya. Jadi apa tadi? Dia bisa apa? Intuisi ya, indigo ya. Dan dia turunan dari nenek moyang. Bukan kita ini dari sana. Ini khodam juga. Maksudnya apa sih? Buat apa saja? Dia buat mendampingi sebenarnya. Niat cek jurigmah, mendampingi, padahal menyiksa manusia. Lihat surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana ya. Karena apa dah? Kok lupa saya? Wa annahu kana rijalul ya'uduna. Tak salah baca ayatnya. Ini ada di surah Jin ya, ayat ke-6 ya. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal ins. Ada golongan laki-laki dari bangsa manusia minal ins ya'uduna ya birijalin minal jin. Minta tolong kepada bangsa jin. Apa? Fazaduhum rahaqa. Tidaklah jin itu kecuali menambah kesesatan. Jadi bohong. Yang cek buyut teh neng ulasinnya neng mah aya penjaga ti abah lasin ya pokoknya mah neng mah pokoknya mah mun aya yang jahat ka neng pokoknya mah neng ke aya nu jagaan sahabat khodam ti meong tutul maksudnya. Jadi ketika ada dia khodam itu dia akan ya ini ciri-ciri ya apa tadi banyak ya, indigo, sakit perut, ini leluhur, termasuk terhambat jodoh, termasuk haid tidak lancar, apalagi ketahan haidnya ya. Itu jamaah sekalian ya. Jadi kalau ada jamaah ada ciri-ciri ini ya, silakan di depan saya bawa produk-produk ya. Yang belum punya buku-buku saya, doa-doa bisa lihat di depan saya ada sider juga buat mendeteksi sendiri. Kalau di rupiah satu mah capek, lama, panjang. Oke, pegawaian apa nama tugas kantor masih banyak lagi kan. Rupiah muntah-muntah repot. Kita kan kajian jam kantor terus ya, gitu ya. Ada luar kantor mungkin nanti lain cerita lah gitu ya, masing-masing saja. Itu jamaah sekalian ya. Kalau ada mau coba-coba nanti di depan ada produk-produk boleh dicoba sendiri. Ya, silakan ada buku baca-baca buat literasi. Supaya bukan hanya teori-teori yang saya sampaikan secara ini, tapi biar dapat tuh masukan-masukan supaya ibu juga mengerti saat jin-jin itu apa sih. Saat ini harus bahas jin keluarga, baca ya. Supaya tambah pemahaman kita. Karena kita kan orang terdidik ya, gitu jamaah sekalian. Tidak bisa mudah dibohongi oleh orang. Karena banyak di antara kita itu beli khodam 10 juta, beli khodam 50 juta, habis jual ini jual itu, malah suaminya kawin lagi. Sial hidupnya. Ya, naudzubillah. Ini ya, jadi titisan leluhur. Yang berikutnya ada termasuk mimpi tadi ya. Yang kedua itu khodam apa? Khodam kita apa? Kita undang atau apa namanya? Ritual. Puasa mati geni. Puasa wisol, pul. Ya. Puasa lahir. Paham ya? Senin, Kamis tambah lahir Jumat dipuasain. Cirinya beda. Nah, ini. Puasa full itu khodam. Apa cenderungnya saat? Cenderungnya orang-orang yang ini agak beda sedikit. Apa? Panas. Paham deh panas?
Panas tuh nggak, maksudnya panas apa? Emosia, senggol bacok, ya. Aja, dua sih jangan aing. Wah, jadi apa-apa, pokoknya hawanya ngajak ribut aja. Ya, ini jamaah sekalian. Sensitif, ya. Ini orang-orang ini sensitif, ya. Takut pada pertama ini kalau untuk mulai anak remaja sampai sebagian nanti kita juga ada takut mana petir, azan, sama hujan. Kalau ada kita yang ada petir takut sekali, hati jamaah ya. Petir itu ar-ra'd, nanti bisa dibahas. Petir itu adalah sebetulnya malaikat ar-ra'du yang ngatur ya pergerakan awan itu. Dan setan sangat takut. Makanya kalau kita di rumah sedang ada petir, jangan dibuka pintu rumah, tutup. Kenapa? Takut setan bersembunyi ke rumah kita. Akhirnya rumah kita disambar petir jadi. Setan itu ya sangat takut dengan petir. Dan petir tuh menghajar dia. Kayak ada pohon kelapa kan, sambur, ada terowongan, ada lorong-lorong, itu ada setan itu. Setan sangat takut. Dalam hadis tafsir itu begitu kaji. Sangat takut dengan petir. Makanya kalau ada orang, ada petir, ketakutan itu bukan dia yang takut, tapi itu bisa jadi khodam di dalam tubuhnya. Apa doa petir? Doa petir apa? Subhanalladzi apa? Bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya, diapalin. Kalau ada yang lain juga mungkin banyak yang riwayat yang lain, tapi itu salah satu doanya. Dibaca jamaah ya, bukan malah nggak boleh. Jujur, jangan. Ya, bahkan kalau turun hujan itu sunnah kita berdoa. Makanya orang-orang, maaf ya Bapak Ibu nih, yang stres dengan masalah banyak beban hidup, banyak beban hidup, seringlah main hujan-hujanan. Ma'an mubarakan, surat Qaf. Boleh, tapi pakai bajunya. Ya, ada ya, stres ya teman. Ya, awat pakai kerudung deh. Kalau bisa memotoran, tong pakai jaket. Tapi turunnya kata pakar geologi air setelah turun 10 sampai 15 menit. Saya sering bilang nih, manfaatnya Masya Allah. Lihat dari hati teman kantor kieu, atasan neken gitu, pak majikan kieu, salaki kieu, aduh anak kieu, ribu. Ya mati, aing mau mati. Ya, jangan mati dulu. Sebelum mati hujan-hujanan dulu. Ya. Iya, habis itu sembuh kan gak jadi mati ya. Ya, jadi apa namanya? Terus 15 menit. Oke, turun 10 menit atau 15 menit. Udah, tahan. Ya, babasahan. Itu bagus sekali. Nah, setan takut. Ya, ini jamaah sekalian. Ini ritual-ritual termasuk jimat-jimat. Paham jamaah jimat-jimat ya? Ya. Apalagi saat orang-orang yang ada ya isim tuh, khodam, mengantuk. Saat ngaji mengantuk. Ya lo bakal troll. Kecenderungan para jamaah sekalian, apalagi saat Al-Baqarah. Coba deh jamaah, coba ya sendiri aja sendiri. Oke sendiri. Apa? Kalau kita baca Al-Baqarah itu rumitnya minta ampun. Mau 2 halaman tuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Berat. Karena Al-Baqarah itu kalau kita baca di rumah ya, yanfiru syaitan wa yadkhulu syaitan. Membuat setan keluar. Setan itu bukan jurik dukia jamaah. Bukan. Itu mah zaman dulu kita bocah. Setan tuh alladzi yuwaswisu. Suami ngasih duit kurang. Itu, masa kamu udah kerja? Suami ngasih duit kurang. Di mana wibawa kamu sebagai wanita?
kamu capek bekerja, kamu banting tulang, itu setan namanya. Ntar kata si itu, setan datang lagi ke suaminya, tuh istrimu tidak bersyukur, ceraikan aja seperti itu. Gimana mentang-mentang bekerja, belagu dia, kata setan suami, mendingan kawin lagi sama teman kantor tuh ada yang baik. Wah, astagfirullah. Akhirnya tiap pagi kan, Pak mau es teh manis, Pak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, Pak ya, mulai setan, itu setan namanya ya. Woi, jamaah ya, itu setan ya. Jadi saya bukan kuntilanak, bukan. Itu mah kecil, tasyakul gitu mah. Ya kita harusnya udah nggak takut mah. Ini yang mengganggu jamaah sekalian ya. Apa tadi? Ngaji mengantuk, ternyata baca Al-Baqarah berat. Makanya di rumah kalau pengen aman sering baca Al-Baqarah ya. Di rumah silakan baca Al-Baqarah supaya la yadkhulu syaitan, tidak bisa masuk yang dari luar. Yang di dalam yanfir. Dalam hadis begitu ya. Ini ditemukan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid pertama. Apalagi ngantuk ya. Gigi. Apa namanya? Bergetar. Pas tidur. Nah, kita kan nggak tahu ya. Bapak, gigi bergetar nggak pas tidur? Iya, benar. Ya akan tahu kan. Ya, tahu Pak tidur bergetar. Direkam bagus. Terus sekarang Pak hebatnya orang di TikTok tuh Pak, ada yang cuman bengong jadi live bengong gitu. Ada yang ngaji, ada yang live TikTok bentuknya ketawa-ketawa ya. Ada cuman makan doang kerjaannya makan. Tuh luar biasa ya. Live TikTok tuh macam-macam ya. Pokoknya online aja TikTok. Kalau bisa tuh. Boleh juga tuh. Pose magelo ya. Jadi tidur tuh direkam, ada orang di tidur aja tuh viral kan? Tidur doang. Bahkan ada di YouTube di mana tuh ya? Dia YouTuber tapi cuman diam doang. Diamnya sampai 12 jam. Dia di YouTube tuh gini doang. Ya ada. Viral. Dapat duit, Pak. Ya. Kalau Bapak diam gimana? Diusir pasti, pecat. Ini cara Allah menganugerahkan rezeki itu memang itu sudah hitungan Allah ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ini jamaah sekalian ya, gigi tidur, itu anak kita, ya cenderung begitu. Yang berikutnya apa lagi? Sakit itu segala macam, oh ya, ada suka bergetar, bagian tubuh bergetar sendiri, misalnya tangan. Iya bisa juga Pak, karena stroke ada juga metafisik, gangguan daripada jina juga medis, itu kelaziman ada. Tapi ya tadi memang tidak selalu ya, itu apa-apa setan juri kan, kebanyakan juga perbuatan attitude akhlak kita kan penting juga, perlu diperhatikan. Makanya kalau saya ngerukyah orang Pak, saya selalu bilang lalat tempat sampah. Kalau ada tempat sampah, bukan tempat bak sampah ya, maksudnya ada tempat yang kotor, ada lalat datang ke situ. Yang benar itu sebetulnya ngusir lalatnya atau bersihin tempat yang kotornya itu. Hah? Oh iya, pasti itu. Nah kalau kita usir lalatnya banyak tuh, pasti datang lalat yang lain, betul nggak? Jadi udah bersihin. Maksudnya bisa apa? Ya ngaji, banyak tobat, banyak istighfar, ya. Ini khodam, ya. Ini ada khodam yang tipisan, leluhur. Nah, ini diundang sendiri. Yang sekarang kebanyakan khodam bentuknya apa San? Binatang. Monyet ya, nggak ngeliat muka orang ya, jangan, bahaya. Monyet ya, apa ayam, kuda. Kok dia Bogor hebat Pak, ini perlu ada riset ilmiah nih, semuanya Prabu Siliwangi, bener tak? No iya kesurupan saya Prabu Siliwangi, iya Kian Santang. Wah, pokoknya semua keturunan Prabu Siliwangi. Kita perlu adakan penelitian, nanti tes DNA ya, mana siapa keturunan Prabu Siliwangi yang benarnya, karena sekarang lagi musim kan Habib di tes DNA kan. Nah sekarang kalau ada bapak-bapak nih kalau kesurupan, coba kalau kesurupan jangan Prabu Siliwangi terus dong, yang lain-lain lah, di Blorong gitu misalnya. Enggak, hampir begitu di Bogor ya, harimau itu binatang, atau bentuknya wali-wali seperti orang, jubah putih ya, itu ngejagain, padahal itu jamaah menyiksa dan mencelakakan manusia. Kita tuh yang ada itu korin kanan kiri, korin malaikat dan korin jin.
Dan khodam ini juga jin. Oh, kalau saya mah dijagain tad khodamnya. Ada orang yang nggak punya khodam mau diisi khodam. Oh, Ustaz Suhendi, Ustaz ahli ruqyah saya dengar. Oh, Bapak tahu dari mana? Dari YouTube. Tad, corong saya minta khodam harimau. Emang gua jual khodam lu ya? Orang ajar ya. Tahu peruqyah, masuk jual khodam ya. Yang ada kita ngeluarin khodam ya. Kadang ini masyarakatnya ya keluar. Ya, terus ada juga sakit atau apa setan tidak selalu setan juga ya. Ada di tempat lain ya, itu ada istri durhaka sama suaminya. Ada juga suami zolim. Ya Pak ya. Tidak hanya yang durhaka itu tidak hanya istri Pak ya. Suami pun bisa. Suami zolim. Punya duit, pelit. Zolim tuh. Cicing. Nah, jangan bahas yang begituan. Kalau setan bahas setan aja. Enggak ada, harus dibahas ya. Soalnya ntar ibu protes nih, ibu lagi, bapak juga sama ya. Ada ya, bikin ATM 2, sosok perhatian sama istri, dikasih semua 2, padahal ada 3, 1 disimpan. Siapa tuh? Enggak ada ya. Ini suami takut istri semua kayaknya. Dalam kawasan. Langsung masuk ke rekening istri, cut ya. Karena bendahara RSUD-nya itu teman dianya kan. Aduh, udah cair belum gaji? Dia langsung menjapri. Repot urusan hidup kayak gitu. Ini jamaah ya. Ini khodam. Tadi apa? Bangsa jin, seperti jin. Ini nama keren aja. Khodam itu adalah jin. Nah, gimana saat cara ngobatinnya? Definisi sudah, ciri sudah, 2 ini, cek khodam. Tidak bisa pakai online. Ya. Kalau ibu-ibu mau cek khodam gampang, dengar aja Al-Baqarah. Atau baca di buku saya ada zikir-zikir khusus, namanya ruqyah mandiri. Jadi caranya gimana? Pak, hapus mana Pak? Oh ini, hampir pakai sarung tangan nih. Tolong dong Pak, dihapusin bisa? Ini Bu, dihapus kok dikotorin sih? Jadi kotor Pak Cep. Kayaknya yang lain nggak nulis ya Pak. Cara menyelesaikan khodam gimana? 1, ruqyah mandiri. Mandiri berarti sendiri. Jangan mudah tergantung kepada ustadz apa-apa. Bisa bismillah. Ustadz apa ente baca hafal doa anak? Baca ya. Al-Fatihah masa butuh hafal? Coba hafal. Yuk Al-Fatihah yuk sama saya yuk. Pegang perutnya yuk. Pegang perutnya. Ada mual-muasnya ya. Tah, ayat 2 mata. Gantian we mutana. Ya. Mun aya utah gantian ya. Ada tilu ya. Ya, rebutan kita. Enggak, insyaallah enggak aman ya. Insyaallah aman ya. Yuk. Tekan ya. Nanti gini di akhirnya. Kada mutah buntulan ambil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naikin. Nah, ya. Udah cukup. Dia yang banyak tahun-tahunan. Sering aja, 7 kali boleh. Sakit di sini boleh. Pegang. Ya boleh. Apalagi Ustaz, Al-Fatihah, ayat kursi. Masa tak hafal ayat kursi? Ikhlas ya kan? Pala, jeng. Udah. Ya, kalau misalkan tadi saya pengen yang lengkap di buku, saya juga buat ya. Cara meruqyah karena dari tua juga, misalnya menghadap kiblat lebih afdol, sholat dulu, sunnah, minta hajat pada Allah supaya Allah bisa juga boleh. Itu di buku panduan sudah ada. Ini ruqyah mandiri jamaah. Ini paling afdol. Jangan apa-apa ke ustadz. Kecuali kalau ada butuh konsultasi.
Ustaz ini saya kenapa ya? Itu boleh, sharing, konsultasi, berbagi boleh. Tapi jangan mudah bergantung kepada orang lain agar tauhid kita terjaga jamaah. Nih ya, jadi apa namanya, ruqyah mandiri. Ya. Yang kedua apa? Doa dan zikir. Habis subuh sama asar termasuk yang bagus. Subuh sama asar 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dari kita ada yang suatu nggak beres pasti itu pasti ya. Bener, coba aja. Udah pernah coba 100? Coba Pak ya. La ilaha illallah, atau maaf kentut brut pasti brut tapi lagi meruqyah mandiri, atau mual muntah kalau muntah besar agak banyak darah, apalagi ya campur darah, itu kemungkinan bukan khodam tapi kemungkinan sihir dia mah, sihir orang lain ya, ada nyihir gitu ya. Kalau ain dadanya sesak, ini lain lagi kajian. Ini doa dan zikir. Apalagi saat jamaah saya titip ya, jangan pernah lepaskan 3 kali habis subuh sama asar sama Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Kalau kita baca itu aman dari tidak ada yang bisa memberikan bahaya baik di langit dan juga di bumi, tidak ada yang bisa memberikan mudarat. Ya, insyaallah habis subuh sama isya berarti apa? Subuh sama asar berarti pagi petang. Kalau nggak bisa mungkin asar, mungkin bisa maghrib. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis. Termasuk dari orang-orang juliden, tahu juliden? Ya, penggosip. Yang gitu kan kadang perempuan suka ada tuh ya. Nah, itu ya, aman dari gangguan orang-orang begitu. Baca, berarti ya. Sama yang ketiga, zikir atau doa boleh dibaca, boleh 3 kali, boleh 5 kali. Doa penjaga kenikmatan. Jangan sampai harta ini sekarang yang sudah ada tiba-tiba hilang. Kenapa? Anda kan terlibat pinjol. 50 juta, 100 juta dijual semua, ada LMG. Semua ada perhiasan habis buat bayar anaknya atau suaminya. Ya, bawa kabur. Kemarin ada jamaah kita punya LM dicuri sama suami sendiri. Ya. Nggak banyak sih, 25 gram. Lumayan ya. Diambil, sekarang diamankan sama dia di bank, simpan ya. Kenapa? Kepincut sama orang ini yang biasa mijit. Jadi suaminya biasa dipijit sama itu, sama apa namanya, tukang pijit ya. Ya mungkin sama tukang las ya. Dipijit sama tukang pijit. Terus kata anaknya, papa nggak boleh dipijit sama perempuan. Bapaknya cerdas lagi. Oke, kalau gitu papa nikahin aja. Ya. Jadi tukang pijit nikahin sama dia. Gimana tak jawabannya? Ya. Dia menyem-menyem ya. Jadi hati-hati kalau laki-laki mijitnya harus laki-laki. Ibu ya, ternyata punya suami ya. Ini pengalaman beberapa kali. Enggak apa-apa, saya mah percaya sama suami. Enggak. Percaya, ibu percaya sama setan suami. Ya kan? Sama bapak juga gitu, ketika ada istri dinas luar kota, jangan terus sering percaya pak. Cukup perlu dipantau juga. Kita percaya sama istri, sama setan istri nggak percaya. Istri ada setannya nggak? Suami ada setan nggak? Banyakan siapa setannya? Hitung aja sendiri masing-masing ya. Ya. Enggak, kalau kajian enggak, kajian gini seru ya. Serunya kenapa? Di sini ada yang sini suaminya, di sana istrinya gitu. Aduh, bener Pak Ustadz, pasti. Asalkan banyakan suami setannya, itu yang bahaya. Nih ya, doa dan zikir jamaah sekalian ya. Terus yang berikut apa? Sider, ruqyah, bidara. Mana? Minta satu dong para contoh yang udah sering jamaah tahu ya. Tapi kalau ada yang baru dia tahu juga. Kalau punya daun, ambil 7 lembar bidara Arab, ditumbuk, bacain ayat, diminum boleh, di apa namanya, dioles boleh, dipakai mandi boleh, dipel boleh. Ya. Apalagi Beckham, nah bekam maksudnya. Ya, Beckham ya.
Bekam, bekam. Ada yang tahu bekam? Ada bekam tahu? Di apa? Sedot darah. Ya, sedot darah. Ini ada nih dari mana? Tadi. Dah. Ya, ini yang tadi ini sidar ditetesin. Kalau ada gangguan mual pasti. Sering banget itu. Ya ini agak ini buat orang yang malas, yang sadruqyah. Kita nggak mungkin manggil suami, Pak, tadi Pak Ustadz Fandi, ruqyah ya, jurigan saya, Pak. Ya nggak mungkin kan. Jadi menuduh, kalau ketemu saya itu udah pasti orang tuh kan kalau tidak rumah tangga bermasalah kan, itu pasti kemungkinan ada setannya. Padahal kan nggak selalu gitu kan, sharing juga bisa. Nah, kalau nggak mau udah minum. Ya. Pasti ada dari rumah banyak keluar tuh penampakan-penampakan. Gitu ya. Bekam, becam ya. Bekam, darah. Ada yang belum pernah bekam, mana angkat tangan? Pak, Bu, ayo coba bekam, enak banget itu sunnah, ya, pengobatan sunnah. Ada alpasdu juga, ada klasik, alpasdu, darahnya di sini dicolok, tok, cur, mancur, ya. Nah, tapi ini harus jangan orang yang takut darah ya. Kalau dia takut, oh iya Sad, oh iya ngena Bu, ngena, bisa nih, karena darahnya ngancur dia. Ya. Hancur kelas pipis gitu, keluarnya kenceng. Tapi banyak. Ini malam aja. Ya. Kalau saya pernah, saya bekam sering ya. Juga saya pembekam dulu ya. Sekarang udah nggak pegang lagi ya. Bekam terlalu banyak gitu ya. Ini bekam boleh jangan. Nanti yang berat-berat tuh yang tadi, Pak siapa nih Pak? Pak Jamal. Nanti boleh pernah bekam? Bekam. Coba bekam Pak. Nanti habis itu seger Pak, muda lagi langsung. Ya. Apa? Bekam? Benar. Langsung untuk apa? Di upgrade usianya di ini, ya. Seger apa maksudnya? Seger. Ya. Bekam di belakang dia. Tapi ingat ya, laki-laki bekam laki-laki. Wanita yang bekam, ya. Kalau laki-laki yang bekam wanita bukan bekam, nanti bekepan. Bahaya. Tidak sunnah ya, ini ya bekam ya, tapi jangan rutin ya, sebulan 2 bulan sekali gitu ya, 3 bulan, enak banget pokoknya. Sholat juga terasa enteng. Allahu Akbar, karena syaitan ya jadi ma'adan, syaitan tuh mengalir pada, iya benar apa, oh iya baik, udah habis kan waktunya belum. Baik, ini bekam ya, yang ini apalagi mandi air hujan ya. Air hujan boleh. Ini surat Qaf dalilnya. Apalagi? Madu. Madu ada madu, tahu ya? Apalagi? Bukan di madu, bukan. Bukan memadu, bukan juga, ya. Ya. Madu minuman, Pak, minuman. Nafsu sih ya madu. Lupa saya itu terakhir ya. Zam-zam. Ya, gara-gara inget madu di madu jadi zam-zam air. Ya. Ya, bentar ajwa. Ini ya. Kurma ajwa. Ajwa apa? Kurma hitam. Ini malah lain ya. Kan air sukari, air ajwa ini lain. Ini dia hitam, kecil, pekat. Yang sekilonya sekitar 150, 200. Oh, tuang kurma ya. Makasih Pak ya. Dibayar berapa Pak? Kalau ini Ibu ya, kan saya nggak nyaman kok rumah tangga, maaf, sering cekcok. Ini 7 butir setiap pagi. Ini sunnah. Ada yang lain ya, sebagian pakai garam boleh, tapi saya menghindari. Ada yang pakai kelor. Saya agak menghindari yang gitu-gitu. Saya fokus pada yang sudah jelas qati, ada dalil-dalilnya gitu ya. Tapi pengobatan kan tajribah ya. Apapun eksperimen ya. Artinya ketika ada penelitian riset yang bermanfaat, daun apapun kayak mengkudu kan bisa dipakai. Tapi Islam tidak menolak hal itu. Cuman kalau untuk yang mistis-mistis hati-hati. Ya, misalkan ngobatin orang susah meninggal pakai daun kelor itu hati-hati. Ya, kayak gitu. Itu jamaah ya. Ini terkait ini. Nanti artikelnya saya kirim insyaallah terkait khodam itu apa. Semoga bisa bermanfaat para jamaah sekalian. Jazakumullah.
Masuk, masuk. Sedekah. Sedekah atau infak. Ini masuk. Jadi ada ketika kita, saya lupa teks hadisnya ya, tapi gini kurang lebih. Ketika seorang bersedekah itu, dia mengeluarkan setan dari kedua rahangnya. Paham ya? Jadi ketika banyak sedekah infak, baca ruqyah. Rajin sedekah, rajin infak ke masjid, itu masya Allah. Itu Pak Cep. Jadi bermanfaat sekali ya, infak sedekah itu sangat membantu. Apalagi jamaah sedekah subuh. Apalagi istri yang duitnya kepake sama suami, sedekah ke suami. Udah. Ya, itu luar biasa. Apalagi suami yang sedekah kepada istri. Waduh. Ya, udah ya, cukup. Udah, cukup ya. Dibela. Ayo. Jadi tidak ada suami sedekah pada istri miskin, nggak ada. Yang ada suami pelit miskin. Camkan baik-baik. Ini syutingnya. Jadi itu ya jemaah. Jadi kenapa Pak Cep? Karena memang risetnya itu ternyata beberapa menit itu kotor, turun tuh kotor ya, campur. Setelah itu baru bersih. Itu, Mas Akal. Ya. Boleh Pak, bagus malah. Sama kita aja Pak bareng-bareng. Ya. Tapi kalau kita malu juga main hujan-hujanan kan? Ya, kita pura-pura ngebanterin got ya, cuci motor atau apalah gitu ya. Atau motoran, muter-muter. Pak, kenapa? Enggak Pak, lagi muter-muter aja Pak. Gitu. Padahal depresi dia ya. Iya. Di daerah di wilayah Nusantara tuh saya pernah datang mengobati orang depresi dengan mandi air hujan dan sembuh. Masya Allah. Kalau ini kan ada yang sekolah air hujan. Ya. Jadi yang buat gering, cerik, nangis, sakit, maut, paeh segala macam ya. Itu adalah kutukan orang tuanya. Ya. Dia jangan main hujan-hujanan. Ya, jangan. Nanti sakit tuh. Nah, jadinya sakit. Ya, paham ya? Termasuk ibu suka ngomong begini, hati-hati kepada anak. Kamu tuh kayak bapakmu, nanti persis kayak bapaknya. Ngeselin. Hati-hati. Hati-hati ya. Jadi lisan Pak, jadi lisan itu yang buat bahaya. Ya. Jadi jangan mencela bapaknya, gitu ya. Jadi dibela kan, ya. Gantian dibela. Jadi biar imbang ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong sama anak, nak, jangan main hujan-hujan ya. Itu aja cukup. Kenapa Bu? Nanti basah. Oh itu ya Bu, basah masuk kering ya. Kalau anaknya pinter, apalah alasan jangan sakit, ya. Atau nanti salin lagi kan baru ganti baju gitu. Sebelum bagus itu. Kecuali ada petir, hati-hati. Ada petir. Kalau ada petir, memang hati-hati. Ya, tadi takutnya setan. Makanya nyamber. Kalau ada kita lagi jalan Pak, bawa motor, mobil, kalau pas petirnya jugar itu ya, hati-hati, takutnya setannya masuk mobil kita. Mobil kita kena petir. Tapi kalau kita baca doa sih aman. Yang tadi yang al-ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim, itu para jamaah sekalian. Itu Pak Cep ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan. Jadi tidak boleh ya kita cek khodam, jangan ya. Jangan cek khodam. Ini viral. Dia Pak. Salah satu kemenangan itu ritual ya. Misalkan puasa hari lahir. Tentu kan hanya Rasul itu puasa juga hari lahir. Betul. Iya. Jadi kalau kita terkait mempuasakan hari lahir yang sebagian Rasul puasa hari lahir itu adalah bagian daripada sunnah. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul Sallam. Kalau kita mengikuti misalnya sunnah Sallam ya berarti Senin sama Kamis. Tidak ada hari lahir ditambah lagi satu hari. Yang puasa-puasa itu sudah ada kotinya, ayyamul bid, ya. Apalagi misalkan dia puasa hari Jumat tadi yang saya contohkan. Kan nggak ada puasa hari Jumat aja. Ulama banyak sebagian memakruhkan bahkan membuat haram puasa Jumat itu kecuali Kamis, Jumat. Jadi kalau misalkan kita mau tambah-tambahan, nanti gimana apa kaitannya? Ya nanti coba aja kalau dia rutin aja. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya praktisi ya.
Jadi orang-orang yang dia Senin, Kamis puasa, tambah lagi Sabtu, itu cenderung ada khodamnya. Bahkan jangan itu aja, zikir aja ada khodamnya. Zikir kita baca apa? Ada. Saya nggak sebutkan institusinya ya. Dia orang intelektual. Saya juga nggak sebutkan gelarnya. Pokoknya orang intelektual, orang cerdas. Dia ngisi seminar di mana-mana tentang karya ilmiah. Ada khodamnya. Dia baca bacaan tertentu, saya nggak sebutkan bacaan tertentu ya. Ini lafaz-lafaz tertentu, tapi puluhan ribu. Bukan hanya puasa. Baca. Itu sama keluarganya marah-marah. Karena nggak mau seminar, takut. Diundanglah saya. Pak, tinggalkan itu. Kenapa Sad? Bapak ngamalin itu buat apa? Saya supaya disegani orang. Supaya anak-anak buah saya segan pada saya. Ternyata bukan segan, malah kayak orang gila. Ya, depresi. Etos kerjanya menurun sekali. Itu contoh-contohnya, Pak. Jadi terkait puasa lahirnya, ya ini sudah khotib para ulama ya, sepakat. Yang dimaksud hari lahir itu kan Rasulullah SAW mempuasakan hari lahir. Tapi itu kita ikut sama Rasul, tapi tidak ada kemudian syariat. Maka itu kita harinya Rabu, berarti kita puasain hari lahir Rabu. Enggak begitu kaidahnya. Karena menyimpulkan hukum itu bukan versi sendiri, tapi versi para ulama. Tidak ada para ulama yang ngajarin hari lahir itu, enggak ada. Ya, kecuali yang Rasul sampaikan Senin dan Kamis atau Ayyamul Bid ya. Atau apa namanya Asyura ya, atau Arafah kemarin ya, lebaran haji, atau Muharram sekarang. Itu ya jamaah sekalian. Itu Pak. Jadi baiknya dihindari tuh yang begitu. Nanti cirinya apa? Itu pasti temperamen ya, bermasalah, nggak kondusif, sama anak kasar, sama istri kasar ya. Sholatnya juga maaf ya, punten banget. Was-was, usolli sampai lebih 10 kali. Sholli fardu Allah. Usolli fardu Allah. Sholli gagal lagi. Itu begitu, was-was dia. Dan paling kuat susah bangun tahajud. Ya. Dan apa? Bangun subuh pun susah. Bahkan maaf, ini duduk kayak gini aja susah ya. Kayaknya harimau nih. Jadi kita baca zikir itu kan tenang hati, tatmainul qulub ya, bizikrillah kan. Ini ada kok, jadi malah nggak beres hidup kan, aneh. Orang sering zikir itu kan apa? Punya uang, sama istrinya sayang, sama anak juga sentuhannya baik. Ini kok banyak zikir tapi marah-marah. Beres nggak? Nggak beres pasti. Ternyata jin pas diruqyah, hiji keluar. Tad aya deui aing di jero ye. Ya, 2, 3, 4, 6, 10. Ada yang gitu jamaah. Walaupun kita hati-hati juga tuh dikelabuhi. Ini keluar apa betul apa enggak? Hati-hati, Mas. Dunia mistis itu magic repot ya, Mas. Tapi kalau saya nggak peran di situ, takutnya banyak dukun, ustadz dukun yang berperan. Akhirnya kita tanggung jawab. Allah kasih titipkan skill pada saya, potensi itu udah saya bantu. Tapi saya ajarkan kepada jamaah, jangan apa-apa setan jurik, setan jurik, setan jurik. Bisa jadi kurang jalan-jalan, benar tuh? Bisa jadi kurang acis, bisa jadi kurang LM, bisa jadi suami punya utang sama istrinya belum dibayar, istrinya stres, kan bisa jadi teriak-teriak kemasukan. Ruqyah apa? Ini kok nggak bereaksi, nggak apa ya? Saya tanya, Bu emang apa? Ibu gini deh. Saya tanya, Assalamualaikum hamba Allah. Waalaikumsalam. Wah. Bu kenapa emangnya? Itu saat suami pinjam duit belum diganti. Lain setan itu ya, sakit kantong ya. Jadi tidak selalu apa-apa syaitan. Meskipun syaitan pasti ganggu kita ya, tapi dalam bentuk yang lain. Allah alam bisawab. Demikian para jamaah sekalian, semoga bermanfaat dari saya. Ya. Cukup Pak Cep.